to Productivity, your brainstorm partner. Hai semuanya, kenalin aku Wulan Nugrahani, kamu bisa panggil aku Wulan. Dan sebagai perkenalan, aku merupakan lulusan S1 Kesehatan Masyarakat di sebuah kampus di Indonesia. Nah, kali ini aku sedang mendalami yang namanya talent mapping. Emang ada ya hubungannya kesehatan masyarakat sekarang malah ke talent mapping? Yuk simak dulu cerita aku. Oke, jadi dari segala jenis profil kepribadian, mulai dari golongan darah, zodiak, tes MBTI, dan segala jenis tes kepribadian lainnya, itu mengarah ke aku yang ambis. Dan aku dari TK sampai kuliah mengamini itu, bahwa aku adalah seseorang yang ambis, tekun, rajin belajar, dan segala hal-hal ambis lah gitu, yang mana kalau sekarang ya mungkin kata ambis dikonotasikan ke sesuatu yang mungkin ke negatif sih, yang nggak mau kalah seperti itu. Nah, dari TK sampai kuliah aku adalah sosok yang seperti itu. Tapi dibalik semua usahaku yang ya mungkin berusaha untuk jadi orang yang terpintar di kelas, sebenarnya aku merasa kalau aku tuh nggak punya sesuatu yang spesial, sesuatu yang unik, atau orang-orang mungkin sebut bakat gitu. Jadi sebenarnya segala usaha itu adalah proses pencarianku terhadap diriku sendiri. Aku bisanya apa sih sebenarnya? Dan karena aku merasa aku itu nggak seberbakat teman aku yang pintar nyanyi, yang bisa main piano, main musik, atau mungkin bisa olahraga di olahraga tertentu, ataupun meskipun aku mungkin cukup pintar di bidang akademis, tapi aku nggak bisa sampai excellent yang bisa mungkin sampai olimpiade atau sebagainya gitu. Jadi aku di masa-masa sekolah sampai kuliah itu sebenarnya aku ngerasa nggak fulfilled, aku merasa nggak puas gitu. Dan ketika kuliah aku memandang masa ini itu sebagai payback moment, dimana aku 12 tahun sekolah aku nggak berprestasi, tapi di kuliah ini aku harus melakukan sesuatu untuk menemukan diriku sendiri. Meskipun aku kuliah di jurusan pilihan kedua aku. Yang pertama aku memilih kedokteran, ya seperti gelombang tren anak-anak SMA sekolah unggulan lainnya ya, yang pertama memilih kedokteran. Nah, aku itu masuk ke jurusan kedua, yaitu kesehatan masyarakat. Nah, meskipun aku masuk di jurusan kedua, aku tetap pengen excel, aku pengen meraih semua kesempatan yang ada di depanku, karena aku nggak bisa dapatkan ketika aku sekolah. Mungkin ketika sekolah terbatas ya, terbatas dengan umur, terbatas dengan pergaulan, yang mungkin sehari-harinya itu udah habis untuk sekolah waktunya. Jadi kayak ketika aku berusaha untuk mencari komunitas, atau mungkin ketika aku pengen meluangkan waktu untuk kuliah, itu kok kuliah, maksudnya kayak ekstrakurikuler gitu, itu nggak ada lagi waktunya karena aku udah habis demi belajar ini ya, belajar ujian masuk kuliah gitu ya. Nah, aku akan jadikan kuliah ini nih untuk payback moment, pokoknya aku harus bisa excel, itu yang aku pikirkan. Iya sih, memang ketika kuliah akhirnya kayak aku mendapatkan rekognisi terkait apa yang aku lakukan. Wah, Wulan terlihat ini, wah Wulan terlihat ini gitu. Mungkin sih dipandang wow oleh orang lain, tapi sebenarnya aku masih merasa clueless, aku nggak tahu aku setelah lulus akan kemana gitu. Nah, sampai akhirnya ketika di akhir-akhir tahun kuliah, aku masuk ke sebuah LSM yang berfokus pada remaja, kesehatan remaja sih, kesehatan reproduksi remaja, yang mana sesuatu yang cukup baru buat aku, karena meskipun aku kuliahnya di kesehatan, mungkin topik remaja ini jarang ya dibahas di bangku kuliah gitu. Kalau di bangku kuliah biasanya aku itu belajar soal penyakit-penyakit menular, nyamuk-nyamuk, cacing-cacing, dan segala
hal yang membuat kita sakit di ranah komunitas ya kesehatan masyarakat. Nah, ketika akhirnya masuk ke LSM yang bertemu langsung dengan remaja, bertemu langsung dengan stakeholder, aku merasa kayak wow, ini menyenangkan. Menyenangkan karena akhirnya aku bisa praktek ya, tahu di luar tuh sedang apa sih. Nggak, kalau di bangku kuliah tuh kayak segala hal di luar itu tuh kayak imaginary gitu, kayak masih terbawa idealisme. Oh, di buku tuh seperti ini, ya harusnya di luar seperti itu gitu. Tapi ketika aku berproses selama kurang lebih 3 tahun, bahkan sampai saat ini, aku merasa banyak berkembang di situ. Termasuk ketika aku bertemu dengan remaja. Ketika berproses bersama remaja, akhirnya aku memahami kalau remaja ini mengalami banyak sekali tuntutan dari sekitarnya, mulai dari tuntutan orang tua, tuntutan sebaya, sekolah, sampai ke masyarakat ya, society, sampai juga netizen. Semuanya itu menuntut remaja untuk pintar, untuk nurut ke orang tua, untuk mengikuti standar-standar masyarakat yang berlaku, untuk jadi berguna bagi masyarakat. Lalu kapan si remaja ini mempunyai kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri? Itu yang aku rasa sangat urgent gitu. Dan aku sendiri merasakan hal yang sama ketika aku masih remaja yang lebih muda, sekitar umur 15 tahun. Itu adalah awal ketika aku akhirnya berusaha mencari apa ya yang bisa menjembatani aku untuk mencapai ke arah itu. Kalau ngomongin cita-cita, mungkin dulu ketika SMP aku masih menyebut astronot. Waktu kuliah karena ngetren kedokteran, aku pengen jadi dokter. Lalu ketika masuk FKM awal-awal, aku pengen jadi menteri kesehatan. Lalu ketika udah sampai di akhir-akhir kuliah, ketika sudah tahu realitanya seperti apa, akhirnya jadi mikir lagi, aku sebenarnya pengen melakukan apa sih? Sebenarnya aku udah ada bayangan sih. Aku tuh pengen jadi seorang yang memberikan advice secara personal gitu ke orang lain. Tapi karena memang aku bukan dari jurusan psikologi misalnya, yang mana aku tidak bisa menjadi konselor atau memberikan konseling, masih sulit gitu untuk aku tahu langkah apa yang harus ku ambil gitu. Nah, aku di sini memutuskan untuk shifting career atau berputar arah gitu. Gimana ya caranya biar aku bisa ketemu apa yang aku mau tekuni gitu. Dan akhirnya aku bertemu dengan talent mapping, di mana talent mapping ini merupakan uh, tools ya yang sebenarnya bisa diakses oleh orang dari berbagai background apapun. Dan aku pun sangat bersyukur sih ketika akhirnya aku bisa masuk ke circle dimana aku bisa belajar ini lebih dalam, dan akhirnya aku bisa menyusun kembali jalur yang aku ingin tuju. Aku rasa ini bisa menjadi entry untuk aku bisa membantu anak muda untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri, karena aku juga pernah merasakan hal yang sama. Nah, dengan tools talent mapping ini dan ditambah dengan tools-tools lainnya yang aku pelajari karena aku juga suka hal-hal terkait productivity, aku ingin mengambil peran sebagai coach, yaitu seseorang yang membersamai anak muda untuk mengembangkan potensinya. Aku ingin menyasar anak muda usia 15-25 tahun karena menurutku sendiri masa-masa itulah seseorang sudah mulai terbangun self awareness-nya untuk tahu apa sih yang dia inginkan dalam hidup. Dan itu masa-masa juga yang penting untuk seseorang mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Dari SMP ke SMA ingin mengambil jurusan apa, lalu dari SMA ingin lanjut ke kuliah kah, kalau kuliah lanjut jurusan apa, atau dari SMA ingin menjadi entrepreneur atau mau mengambil gap year atau menjadi apapun yang dia mau, atau dari kuliah fresh graduate ingin mengambil karir atau peran-peran seperti apa. Aku harap aku bisa menjembatani
anak muda dengan apa yang dia mau berdasarkan potensi dan keunikan yang dia punya gitu. Oke, jadi ngomongin aku punya modal apa sih untuk menjadi coach untuk anak muda. Nah, melihat dari 7 bakat teratas aku, nah mungkin sih 7 bakat teratas aku ini didominasi oleh thinking talents, ada ideation, futuristic, input, intellection. Nah, tapi kalau dirunut sampai bakat ke-14, aku juga mempunyai bakat di daerah relating talents, yaitu ada individualization, empathy, ada developer, yang mana membuatku berprofil produktif people expert. Dengan kombinasi bakat ini, aku bisa mempunyai banyak ide terkait gimana sih masa depan seseorang dengan segala keunikannya, apa sih yang kira-kira bisa dia wujudkan dengan potensi-potensi seperti itu gitu. Nah, didukung juga dengan bakat input yang mana aku sendiri juga senang mengumpulkan sumber daya, akan sangat berguna nih ketika sumber daya ini dihubungkan ke orang-orang yang membutuhkan. Anyway, aku tuh sebenarnya baru mengikuti pelatihan dasar di Talent Mapping ini di bulan November 2021, lalu juga pelatihan lanjutannya di bulan Desember 2021. Nah, setelahnya aku mulai inisiasi sih untuk throw free sessions untuk teman-teman di circle WhatsAppku, mulai dari SMP sampai lulusan kuliah, dan aku akhirnya kasih 8 free sessions dibantu dengan tools ST30, di mana strength typology test ini membantu untuk melihat potensi kekuatan seseorang. Nah, 8 sesi ini aku jalankan sekitar 4 hari, dan aku sih nggak nyangka sih lonjakan energinya itu ada banget, dan bikin aku ngerasa fulfilled, dan kayak aku nggak sabar gitu untuk menunggu hari esok gitu. Jadi semoga aku tetap semangat di jalan ninjaku ini, dan semoga kamu juga semangat di jalan ninjamu. Oke, sekian dulu video kali ini. Thanks for watching. See you on next video.